Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Dario Bacin telah terbang ke Amerika Selatan. Manajer Nerazzurri tersebut tidak hadir di Florence minggu lalu karena ia sudah terbang ke belahan dunia lain untuk memindai pertandingan dan mencari bakat-bakat baru. Kesempatan yang menguntungkan adalah final Copa Libertadores antara Botafogo dan Atlético Mineiro pada hari Sabtu di Buenos Aires. Dilansir Corriere dello Sport, dari kelinci hingga pemburu, Inter mulai memasuki suasana hati yang baru setelah berbulan-bulan memimpin Serie A. Mereka kini dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Di depan ada Napoli asuhan Conte dan Atalanta asuhan Gasperini, yang juga lolos karena penundaan pertandingan Fiorentina-Inter yang memperlebar jarak. Jelas kalender yang sangat padat merupakan kendala lebih lanjut bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Komitmen akan sangat berat di awal tahun, antara Serie A, Coppa, Piala Super, dan pertandingan ulang. Oleh karena itu, menjadi penting untuk tidak kehilangan posisi seperti yang terjadi di awal kejuaraan, dan ini akan menjadi tour de force mulai saat ini. Namun beruntung bagi Inzaghi yang memiliki skuad berlimpah dan berkemampuan baik secara kuantitas maupun kualitas serta sudah terbiasa dengan turnover dan rotasi. Corriere dello Sport juga mengonfirmasi perjalanan Dario Bacin ke Amerika Selatan. Sebuah perjalanan kilat yang dipersiapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari bakat-bakat baru. Dengan kedatangan Oaktree, perjalanan jenis ini memiliki nilai yang lebih besar. Faktanya, di bursa transfer, fokusnya harus pada generasi muda atau pemain menjanjikan, yang memiliki ruang untuk berkembang. Contohnya adalah kedatangan Palacios. Di Amerika Selatan, Bacin mencari pemain dengan peran bek tengah dan profil ofensif dengan kemampuan melewati pemain lawan. Sky Sport melaporkan bahwa Marko Arnautovic tidak mengikuti sesi latihan sore ini. Pemain asal Austria itu absen karena alasan keluarga. Benjamin Pavard terus melakukan terapi, sementara Carlos Augusto dan Francesco Acerbi telah melakukan sebagian latihan di lapangan. Untuk pertandingan melawan Parma, Carlos Augusto kemungkinan besar akan tersedia. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Atalanta bukan yang terbaik, tapi pada akhirnya mereka juga menang di Roma. Itu adalah tanda lain dari kesadaran, kedewasaan, dan kekuatan. Mereka sudah matang untuk memperebutkan Scudetto. Atalanta adalah tim Italia paling Eropa. Saya tertarik dengan pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti. Ketika Anda mengangkat trofi, Anda langsung ingin mengangkat trofi lainnya. Mirip seperti ketika Anda makan coklat. Musim lalu Atalanta memenangkan Liga Eropa, kesuksesan bersejarah dan bukan sebuah kebetulan. Atalanta bukanlah favorit untuk meraih Scudetto, tapi mereka telah belajar untuk menang dan bisa mengulanginya. Mereka akan berjuang sampai akhir dengan Napoli dan Inter untuk memperebutkan gelar Scudetto. Saya semakin menyukai Napoli asuhan Conte. Mereka yakin, terorganisir dan bermain sebagai sebuah tim, tetapi mereka juga membiarkan individu bebas mengeksploitasi imajinasi mereka sendiri. Sementara Inter, karena kualitas dan kelimpahan skuadnya, tetap menjadi yang terbaik. Direktur olahraga Rino Foschi kepada One Football Station mengatakan, Napoli adalah tim kuat yang telah memulai siklus baru dengan pelatih seperti Antonio Conte dan telah menjalani persiapan musim panas yang baik. Sekarang mereka sedang mengerjakan detailnya. Dalam kejuaraan yang seimbang seperti ini, Napoli memiliki keuntungan, meskipun ada hari-hari buruk bagi semua orang. Namun, harus diakui bahwa Napoli dan Inter adalah tim dengan perlengkapan terbaik untuk kemenangan terakhir. Alexander Stankovic yang musim panas lalu pindah ke Lucerna kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, saya ingin keluar dari zona nyaman dan kesempatan muncul dengan sendirinya. Saya langsung menelpon Di Marco yang saya anggap seperti kakak. Dia meminta saya untuk menerima Lucerna. Merupakan sebuah mimpi bisa kembali ke Inter bersama saudara laki-laki saya. Dia sebagai penjaga gawang dan saya di lini tengah. Saya senang dengan pengaruhnya di Venezia. Dia bermain bagus saat melawan Inter di San Siro. Philip dan saya tidak memperhatikan nama belakang. Ayah kami mengajari kami untuk melihat melampaui bayangannya. Dia membuat kami melakukan kesalahan untuk membuat kami bangkit kembali.
Dilansir FC Internews, hari ini Raffaele Di Gennaro, penjaga gawang ketiga Inter menjalani operasi pemasangan kembali ligamen pada bagian ulnaris jari telunjuk tangan kirinya di Humanitas Clinical Institute di Rozzano, dan operasi tersebut berjalan dengan sempurna. Di Gennaro akan memulai fase rehabilitasi dalam beberapa minggu mendatang. Sky Sport melaporkan bahwa Raffaele Di Gennaro akan kembali tersedia antara bulan Februari dan Maret setelah operasi pemasangan kembali ligamen pada kolateral ulnaris jari pertama tangan kirinya. Inter tidak akan melakukan intervensi pasar untuk menggantikan kiper ketiganya itu. Mereka berencana mempromosikan Alessandro Caligaris dari Primavera. Dilansir FC Internews, Yavan Maye telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Inter hingga 30 Juni 2026 dengan opsi 2 musim berikutnya. Bek kelahiran 2006 yang tahun ini mencatatkan 8 penampilan untuk Primavera antara kejuaraan dan Youth League merayakan momen tersebut dengan mempublikasikan momen penandatanganan dengan manajer muda Massimo Tarantino di profil Instagramnya. Tuttosport melaporkan bahwa misi Argentina Dario Bacin mengindikasikan bahwa Nerazzurri sedang mencari bek tengah dan striker yang bisa melewati pemain lawan. Nama-nama yang ada dalam daftar Nerazzurri adalah Kevin Zenon, pemain sayap kiri dan striker kedua Boca Juniors. Ia memiliki kontrak hingga 2028 dengan klausul pelepasan 15 juta euro. Pemain lain yang Inter sukai adalah Ezequiel Zeballos, pemain lain dengan karakteristik serupa, sedangkan di River Plate ada Franco Mastantuono, gelandang serang kidal yang baru akan berusia 18 tahun pada bulan Agustus, namun memiliki klausul 45 juta dolar yang dapat dibayarkan dalam 2 tahap. Untuk lini pertahanan, nama yang menjadi sorotan adalah Marco Gennaro di Cesar dari Racing, yang dapat bermain di semua peran dalam formasi 3 back, dan Agustin Giai dari San Lorenzo yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026 dan berposisi sebagai bek sayap kanan. Dilansir Corriere dello Sport, untuk mempertahankan dan jika mungkin meningkatkan kecepatan tim, Inter membutuhkan Lautaro terbaik yang hingga saat ini belum terlihat. Satu hal yang terpenting, pada saat ini di musim lalu, Lautaro sudah mencetak 15 gol, sementara pada musim ini, ia tertahan di angka 6 gol. FC Internews mengabarkan bahwa Inter U20 asuhan Andrea Zanchetta adalah ratu sejati Youth League. Bukan hanya perjalanan sempurna yang terdiri dari 5 kemenangan, Nerazzurri juga membanggakan rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak di kompetisi edisi ini dengan 18 gol, 3 gol lebih banyak dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Napoli dan Alex Meret telah membicarakan perpanjangan kontrak selama berbulan-bulan. Idenya adalah untuk terus bekerja sama hingga tahun 2027, namun angka-angka yang terlibat belum membuat kedua pihak mencapai kesepakatan. Dan di sini lah Inter datang dengan menghadirkan seluruh pesona klub yang ambisius dan berkembang. Mirip seperti Jalan Zielinski yang mengatakan tidak kepada Liverpool, Arsenal, dan Atletico Madrid karena tergiur dengan kehebatan Nerazzurri. Aspek lain yang tidak boleh dianggap remeh adalah menempatkan Alex Meret sebagai penjaga gawang Nerazzurri akan menjadi sesuatu yang istimewa. Selama 20 tahun terakhir, penjaga gawang utama Inter tidak berasal dari Italia. Perekrutan Meret akan membawa Inter kembali ke tradisi masa lalu, tradisi yang menyuplai tim nasional dengan kiper-kiper hebat, Sarti dan Bordon, Zenga dan Pagliuca, hingga Toldo, pemain Italia terakhir yang menjadi starter. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa pertandingan Venezia versus Como akan menjadi laga penentu bagi Eusebio Di Francesco. Jika mendapatkan hasil buruk, dia berisiko kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih Venezia. Saat ini, tawaran untuk Fabio Cannavaro untuk menggantikannya semakin meningkat, dan di antara alternatifnya juga ada nama Iacchini dan Pirlo.